Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat manusia, kita harus menyadari bahwa kita makhluk Allah. Hanya kepada Allah lah kita harus berlindung dan kita minta tolong. Semoga segala mara bahaya dan musibah dijauhkan dari diri kita masing-masing. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada kesempatan ini saya akan bicarakan tentang apresiasi puisi. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang apresiasi puisi, kita tentu ingin lebih jelas memahami apa itu apresiasi, apa itu puisi. Apresiasi sama dengan kita menghargai, menilai. Caranya bagaimana? Caranya kita memberikan perhatian kepada sesuatu. Yang kebetulan pada hari ini kita bicara puisi. Kita memberikan perhatian. Itu tanda kita mengapresiasi, tapi bukan acuh tak acuh. Betul-betul ada bentuk perhatian kita, konsentrasi kita terhadap karya itu. Nah, apresiasi yang terendah itu adalah menikmati. Itu tingkat apresiasi paling rendah. Meningkat daripada itu, kita bisa mereproduksi apa yang kita nikmati, lalu kita ulangi. Bukti kita betul-betul menghayatinya, mereproduksi. Lebih dari itu, kita mengkritisi. Nah, mengkritisi ini harus dipahami bukan mencari yang terjelek saja. Apa kelebihan dan apa kekurangan daripada yang kita nikmati itu. Dan kemudian terakhir kita memproduksi atau rekreasi. Jadi kita bisa bukan hanya pandai menilai, nyatanya kalau kita pandai menilai itu kita bisa membuat lebih baik. Walaupun ada orang mampu menilai tapi tidak mampu berbuat. Harusnya kita pandai menilai dan pandai kita berbuat lebih baik. Itu tingkat apresiasi yang paling tinggi. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita masuk pada Saudara-saudara sekalian, kemudian kita masuk pada pembicaraan kita yang kedua. Apa itu puisi? Nah, sebelum kita bicara tentang apa itu puisi, saya akan membawa Anda semua kepada istilah-istilah yang pernah berlaku, yang pernah kita kenal. Saya katakan bisa kita kenal pada usia-usia saya, itu masih mengenal. Mungkin pada usia-usia Anda, kecuali Anda punya literatur lama atau bacaan-bacaan lama, Anda akan menjumpai. Ada nama yang dikatakan sanja. Ada pula yang mengatakan saja. Kemudian ada yang mengatakan puisi. Mari kita dudukkan semuanya istilah itu pada objek yang sama. Ya, pada objek yang sama. Ini akan berbeda kalau misalnya kita mengibaratkan ada sejenis buah yang di dalam masyarakat kita bermacam-macam nama. Ada kates, ada sempelo, ada pepaya, ada kuliki, itu bahasa daerah. Dan mungkin ada istilah lain, tapi bandanya itu juga. Namanya
yang berbeda. Jadi bersinonim dia, sama artinya. Tetapi kalau pada puisi itu berbeda. Fokus perhatian, kenapa dia dikasih nama? Kenapa diberi nama dia Sanja? Sanja itu kan persamaan bunyi. Nah, orang melihat pada masa itu karya ini mementingkan atau memuat kesamaan bunyi. Nah, fokus orang itu sebetulnya pada bunyi akhir. Kesamaan bunyi akhir. Artinya bukan kesamaan, maksud saya itu bukan artinya serupa, tapi ada pola bunyi. Yang kita kata namanya sanja. Ada pola bunyi itu berpola ABAB, AAAA, ABBA, dan sebagainya. Tapi setelah dicermati, kesamaan bunyi itu bukan hanya terdapat di akhir, tetapi juga dapat kita jumpai di pertengahan bait dan di awal bait. Bahkan dalam satu larik. Larik itu istilah namanya pada masa lalu itu dikatakan itu barisnya puisi. Barisnya bentuk karya sastra itu namanya larik. Jadi kalau karya sastra itu dijumpai oleh masyarakat, dulu masanya istilahnya su sastra. Nah, su itu artinya baik, indah. Kenapa? Kesamaan bunyi itu membuat karya itu indah, membedakannya dengan bentuk-bentuk bahasa lain. Nah, kita dengar misalnya, gendang gendut tali kecapi, dang dut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati, nyang perut rut kenyanglah hati. Ini bentuk karmina. Malah mungkin itu sebagai satu bentuk pernyataan yang biasa-biasa saja. Tapi ketika itu diberikan sentuhan irama yang dikatakan namanya kesamaan bunyi, itu memunculkan irama. Jadi keestetikanya kesamaan bunyi itu salah satunya menyebabkan irama membaca itu jadi indah. Itu yang perlu dipahami. Sama kita. Kemudian ada yang dinamakan dengan istilah saja. Nah, apa bedanya dengan sanja? Saja ini secara konvensi kesepakatan itu bentuk dari karya, bentuk yang secara visual bisa kita lihat. Membedakannya dengan orang lain. Kalau kita misalnya mengumpamakan ada melihat seseorang lewat, nah secara konvensi kita dalam pikiran kita ini laki-laki atau perempuan. Nah ada kriterianya secara visual kita bisa melihat dia itu ini kriterianya laki-laki atau perempuan. Padahal kita bisa memastikan di laki-laki dan perempuan kan jenis kelamin. Tapi kita tidak perlu mementingkan jenis kelamin. Kita bisa menduga ini laki-laki atau perempuan. Sikit sekali, sekian persen dari dugaan kita itu salah. Nah, jadi kembali ke istilah saja itu secara konvensi bentuk karya itu saja. Apa itu ciri khas saja? Ya ada bait. Kalau tidak ada bait, ya ada bentuk tulisannya itu ada tipografi misalnya yang membuat indikator-indikatornya. Ada unsurnya, ada rima mungkinnya, ada yang kita lihat kesajaannya. Ada pilihan diksi misalnya. Jadi ada beberapa unsur yang bisa kita berikan memutuskan bahwa sebuah karya itu saja. Jadi secara konvensi.
Kalau Anda katakan, Pak, bagaimana dengan tulisan undangan? Orang akan membuat susunannya seperti ada tipografinya. Sekilas kita katakan itu saja. Tapi setelah kita amati, oh ini bukan saja, dia meniru saja. Sama halnya seperti perempuan tadi dan laki-laki. Sekilas kita katakan, oh dia ini perempuan. Setelah kita lihat dari dekat, rupanya bukan perempuan, dia ini bencong misalnya. Dia sebetulnya laki-laki. Jadi bisa saja kita secara kasat mata, secara visual bisa saja kita salah duga dengan karya itu. Tapi pada prinsipnya dikatakan dengan saja itu berkaitan dengan wujudnya. Nah, sampailah kita pada persoalan yang berkaitan dengan puisi. Puisi ini ada mengatakan berasal dari kata poem atau poetry. Poetry. Nah, sebuah karya dikatakan puisi itu dinilai dari bahasanya, aspek bahasanya, bukan dari aspek bentuknya. Artinya apa? Ya, bahasanya itu harus puitis. Kalau kita melihat sebuah karya yang bahasanya puitis, maka dia dapat dikategorikan puisi. Apa yang dikatakan dengan karya yang bahasa yang puitis itu? Ada dua unsur, ya minimal salah satu diantaranya didapati dari bahasanya. Yang pertama, keindahan, estetika. Yang kedua, makna yang konotasi. Bisa jadi bahasanya tidak indah tapi maknanya konotasi. Bukan makna denotasi, bukan makna kamus. Kita perlu menafsirkan lagi maknanya itu. Yang kedua, bisa jadi dia indah tapi tidak punya makna konotasi, tapi dia indah. Yang terbaik itu adalah memenuhi dua unsur tadi. Itu yang terbaik. Jadi dia juga indah dan dia punya makna konotasi. Itu yang dikatakan dengan karya puisi. Kenapa itu dikategorikan dipadu-padankan dengan sajak? Ya bisa jadi karena di sajak itu pada umumnya orang membuat sajak karena harus bahasanya puitis. Harus bahasanya puitis. Lalu bagaimana kalau kita ingin memahami sebuah karya itu sebagai sajak? Satu kata saja dapat kita katakan sebuah puisi. Tapi belum tentu dia dikatakan sajak. Karena bentuknya itu belum jelas. Masih embrio bentuknya. Kata kan tidak terbentuk. Tidak ada tipografinya. Secara visual kita hanya melihat sebuah kata. Tapi dia bisa dikatakan itu puisi. Mari kita beri contoh. Kata yang biasa dipakai orang itu matahari. Tetapi para sastrawan kadang-kadang memilih kata namanya mentari. Apa bedanya kata matahari dengan mentari? Nggak ada, artinya juga sama. Tapi kata mentari itu mempunyai nilai estetis. Bersinonim dia. Jadi satu kata aja bisa. Oleh karena itu, kalau kita ingin bicara tentang bahasa yang puitis, dimulai dari bagaimana memilih kata dari satu kata. Dari satu kata. Kita melihat nanti ada sajak Sutarji. Luka. Katanya apa? Ha 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 ha. Sajak Ki-nya Sutarji. Alif Lam Mim. Ya orang tidak bisa memprotes bahwa itu bukan puisi. Karena bahasa itu memang puitis. Nah puitisnya di mana? Ya orang ingin mencari tahu tentang tafsiran kata ungkapan luka tadi. Semacam ada kontradiksi antara judul dengan isi. Tetapi setelah kita pahami, kita telusuri,
bahwa makna yang akan disampaikan oleh Sutarji itu, luka itu biasanya orang membuat orang sedih, membuat orang kecewa misalnya, membuat orang merana. Tapi ini tidak semua luka itu harus dibuat seperti itu. Sutarji mengatakan ya luka itu ya bisa kita tertawakan. Nah, terkadang kita ingin memahami sebuah kata, mempunyai makna denotasi itu ya kita harus menjelajahi dulu, kita harus tafsirkan, kita perlu perenungan. Nah, disinilah dikatakan itu bahasanya puitis. Itu dikatakan bahasanya puitis. Satu kata bisa. Apalagi dua kata. Dua kata itu banyak ungkapan-ungkapan yang kita temukan di dalam masyarakat. Misalnya dalam bahasa daerah dikatakan anak rutiang. Rutiang itu nama lain dari bahasa daerah, bahasa Minangkabau dikatakan anak ikan gabus. Bapak rutiang. Atau dikata orang meminta sisi ke limbat. Kita tahu bahwa limbat atau lele itu tidak bersisi. Kan sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Menjemput kucing dengan lidi sama juga tidak. Lihat lidi aja itu udah lari, nggak mungkin sia-sia gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita bisa memahami, kita bisa menyimpulkan. Yang pertama tadi, kalau dikatakan itu saja, karena memang karya itu ditemukan dalam itu ada unsur kesamaan bunyi. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, atau bisa di satu lari. Nah, dikatakan dia sajak, ya bentuknya, formatnya, komposisi tulisannya. Dan ada beberapa komponen yang kemungkinan bisa kita lihat secara detail memang tidak terdapat pada unsur lain, tidak bisa kita jumpai di unsur lain gitu, di karya lain. Seperti hanya kita melihat sebuah pohon, akarnya serabut, kemudian serat daunnya itu lurus-lurus, kemudian batangnya itu bersabut, buahnya itu bersabut, ada tempurung, dan sebagainya. Kita akan mengatakan dalam ilmu biologi dikatakan ini jenisnya palma. Itu nggak salah lagi. Karena ciri-cirinya kita jumpai itu. Sama halnya seperti hal ini seperti itu. Jadi ciri-ciri khasnya kita bisa mengatakan dia saja, kita akan melihat satu atau lebih dari unsur itu. Kemudian kembali kita kepada puisi, ya bahasa yang puitis. Kalau udah puitis sudah. Jadi kalau begitu, puisi itu dari mana kita mulai bisa mengatakan di puisi? Bisa satu kata, bisa dari dua kelompok kata atau frase, apalagi sudah berupa wujud, dia sudah berupa sajak. Apapun nama bentuk karyanya. Apapun namanya yang dikatakan dalam masyarakat, itu saja. Bagaimana Pak kalau lirik lagu? Sama. Bagaimana Pak dengan akronim? Ya bisa jadi itu ya jadi saja. Karena kita perlu penafsiran. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang kita harus dudukkan. Berarti kalau kita mau mengapresiasi, kita mau menilai, menikmati, dan kita mereproduksi, bahkan kita berrekreasi atau menciptakan. Salah satu caranya supaya kita bisa paham
Saya mengenalkan pada Anda model yang harus kita lakukan itu adalah dengan model REE. Riset, kemudian eksperimen, expo. Kita riset dulu, jadi pengalaman kita. Nah, lalu kalau misalnya saya katakan, Anda cari puisi pada masyarakat, kata-kata yang puitis, ya Anda tinggal cari. Anda riset dulu. Nanti Anda bisa nikmati, betul enggak itu? Anda bisa menentukan, betul enggak itu puisi? Lalu Anda bisa ciptakan. Masyarakatnya bisa menciptakan satu kata, kenapa Anda tidak bisa? Saudara sekalian, berarti dari 3 tadi istilah, kita bisa memulai mengapresiasi. Jadi apresiasi yang terendah itu dari kita bisa memahami, memilih, memilah kenapa dia dikatakan sajak, kenapa dia dikatakan sanjak, kenapa dikatakan puisi. Kita sudah memulai mengapresiasi aktivitas apresiasi puisi kita. Namun lebih jauh dari itu, ya kita perlu ada modal. Kalau kita ingin menikmati mengapresiasi sebuah puisi, kita perlu ada modal. Modal apa itu? Modal pengetahuan. Ilmu tentang puisi itu. Ya kita tidak punya dasar bagaimana kita mau mengapresiasi. Kita harus tahu betul seluk-beluk puisi itu secara intrinsik dan secara ekstrinsik. Secara fisik dan secara batin. Kita harus bisa mengenal. Sama halnya kalau kita ingin menilai orang, mengapresiasi orang. Kita perlu tahu secara lahir dan secara batinnya orang itu. Bagaimana karakternya dia, jiwanya dia, dan bagaimana lingkungannya. Baru kita bisa mengapresiasi. Dan ketika kita menginterpretasikan atau menafsirkan, kita perlu ada rujukan. Nah, ini juga kita perlu adanya pengetahuan tentang itu. Pengetahuan tentang puisi. Lalu, apakah cukup demikian? Tidak cukup. Tingkat jawabnya gimana? Kita perlu ada pisau bedahnya. Pisau bedahnya itu apa? Ya teori. Supaya fokus kita. Yang mau kita amati apa itu luas sekali. Bendanya memang satu, tapi dari sudut pandang mana kita mau mengamatinya? Banyak sekali yang mau kita pandang dari sudut mananya. Nah, oleh karena itu, apakah dari hubungan karya dengan penciptanya, hubungan karya dengan masyarakatnya, atau karya itu sendiri? Nah, kita perlu menggunakan pisau bedah atau teori sastra. Kita harus menguasai teori sastra. Tanpa itu semua akan mengambang, tidak fokus kita. Tidak fokus. Akan meloncat-loncat interpretasi kita. Tidak mendalam. Apalagi referensi kita, selain dari ilmu pengetahuan tentang puisi itu, kemudian teori sastra, ya kita bicara tentang sejarah. Ya, sejarah karya itu. Karena setiap periode itu dia punya pengaruh kepada karya itu. Dia punya pengaruh. Ada yang memahami sebuah karya sastra itu merekam masanya. Oleh karena itu kita perlu tahu sejarah. Terjadi perkembangan karya sastra. Periodisasinya. Bisa jadi karya sastra itu diciptakan sekarang, tapi dia pengaruhnya kepada masa lalu. Bisa jadi. Kenapa tidak? Kita buat sekarang pantun nih. Ya orang kan tidak melihat itu pantun itu sebuah bentuk karya baru. Pasti orang mengatakan itu pantun itu bentuk karya berpola, polanya udah lama. Abad ke-19 sudah ada. Kemudian menambah wawasan kita supaya kita tidak mengulangi apa yang dibuat oleh orang, kita perlu baca kritik sastra. Jangan sampai kita mengkritisi orang sudah melakukan hal yang sama.
Jadi kita perlu membaca kritik sastra. Kita bicara nih masalah mengapresiasi karya Chairil Anwar atau Amir Hamzah atau Sutarji Kalsumbahri. Ya orang udah banyak menulis. Kalau kita tidak baca, orang katakan ini plagiat. Atau ini hanya pengulangan aja. Orang sudah lama bicara. Bagaimana perbedaannya antara Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji misalnya. Ciri-ciri khasnya misalnya. Orang sudah bahas. Karena itu kita perlu membaca yang namanya kritik sastra. Baru kita bisa mengapresiasi sebuah karya sastra. Jadi kita bisa bicara tentang apa yang berkaitan dengan karya sastra itu. Jadi kalau bisa kita bicara tentang karya orang, kita perlu banyak referensi yang berkaitan dengan orang itu. Sehingga kita tidak salah langkah. Saudara-saudara sekalian, itu poin-poin yang harus kita lakukan, pemahaman kita, dasar kita dalam mengapresiasi puisi. Jadi kenapa saya katakan ya supaya kita tahu dulu kita konsepnya apresiasi puisi itu, supaya jangan kita melangkah lebih lanjut, lebih jauh tanpa kita tahu itu konsepnya, apa yang dimaksud dengan apresiasi dan apa yang dimaksudkan dengan puisi dan apresiasi puisi. Sehingga dengan kita memahami itu, kita tahu ruang lingkup pembahasan kita. Kita tahu apa arah tujuannya kita. Saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita mau mengelompokkan puisi itu secara garis besarnya, kita bisa mengelompokkan menjadi dua, yaitu puisi berpola dan puisi tidak berpola atau bebas pola. Jadi ada puisi yang berpola, saya tidak bicarakan lama atau barunya. Kita melihat pada karyanya, bukan kapan karya itu lahir. Jadi orang menganut pada dua prinsip, mau membuat puisi yang berpola atau tidak berpola. Kalau mau membuat puisi yang berpola, ya kita harus patuhi pola apa, bentuk polanya. Jangan kita kacaukan. Yang tidak berpola ya kita tidak menganut satu pola pun. Meskipun ada pola-pola lain yang terdapat pada karya kita, itu bebas. Sah-sah saja gitu. Kita akan comot sedikit pola pantun, kita akan comot sedikit pola syair, kita akan comot sedikit pola gurindam, ya sah-sah saja. Tapi tetap dikatakan dia tidak punya pola tertentu. Nah, kita bicara dulu puisi yang berpola. Kalau orang mengatakan dulu dalam teori puisi terikat katanya. Nah, kalau saya katakan puisi yang berpola. Atau ada yang katakan puisi lama, kalau STA mengatakan puisi lama, puisi baru. Ya, saya tidak bicara tentang masanya. Orang bisa saja membuat sekarang puisi itu. Ya, nah, mungkin kita katakan dong, puisi itu dikatakan puisi lama, karena baru saja diciptakan. Tapi tepatnya puisi berpola dan tidak berpola. Nah, sekarang puisi berpola, apa saja bentuk puisi berpola? Ya, kita bisa melihat dari puisi berpola itu yang dikatakan dari puisi yang berpola satu baris. Dari pola mana kita lihat? Pola baris misalnya. Jadi ada puisi yang berpolakan, yang terkecil itu dari satu kata. Yang kedua dari frasa, kelompok kata, itu kayak ungkapan-ungkapan. Yang ketiga, kita mulai dari satu baris. Jadi ada puisi yang berpola. Kalau bicara dari pola baris, ada berpola satu kata,
kemudian dari kelompok kata, kemudian dari satu baris, kemudian kita bisa mengenal namanya puisi yang berpola 2 baris, contohnya Carmina dan Gurindam. Kemudian ada puisi yang terdiri dari 3 baris, contohnya Terzina. Jadi kalau tadi itu ada 2 baris, itu ada Distikon. Distikon juga 2 baris. Ada Terzina. Kemudian puisi yang terdiri dari 4 baris, kuatrin. Dan 4 baris ini bisa jadi pantun 4 baris. Pantun 4 baris. Itu contohnya. Kemudian ada yang terdiri dari 5 baris. Nah, ini kita bisa melihat misalnya kuatrin dan seterusnya. Ada yang 6 baris, 7 baris, dan kita bisa melihat terakhir itu yang soneta. Soneta 14 baris, bahkan ada yang lebih dari 14 baris, seperti balada, tidak terhingga. Boleh lebih kurang dari 4 baris, boleh lebih dari 4 baris. Nah, jadi kalau kita jumlah hitungan barisnya tidak terhingga lagi. Sudah 14 baris yang tidak terhingga barisnya. Itu kalau kita lihat dari ciri khas barisnya. Masih berkaitan dengan baris, ada puisi yang mempunyai baris sampiran. Ada puisi yang tidak mempunyai sampiran. Ada 2. Yang punya sampiran itu pantun, Carmina, Talibun. Hanya 3 itu. Selebihnya puisi itu tidak punya sampiran. Tidak punya sampiran. Jadi kalau kita menjumpai sebuah karya yang dia punya sampiran atau baris pembayang, maka kita sudah pastikan dia itu pantun. Ya, cuma ada 3, yaitu Carmina, pantun, dan Talibun. Kalau istilah lain, pantun 2 seuntai, pantun 4 seuntai, pantun 6 seuntai atau lebih, tapi jumlahnya tetap genap. Karena paruh pertama itu baris bayangan. Bayangan itu gunanya untuk mempersiapkan kesamaan bunyi, membangun rima. 1. Yang kedua, secara tersirat dia juga bisa mengantarkan makna. Ada hubungan benang merahnya antara makna bayangan itu, jadi bayangan makna dengan isi. Itu yang lebih bagus. Dan kemudian ada bentuk puisi yang tanpa menggunakan sampiran. Selebih dari pantun itu tidak menggunakan sampiran. Langsung isi dari baris pertama sampai ke baris terakhir, atau lari pertama sampai baris terakhir, itu dia langsung isi. Itu tadi sudah ada 2. Jadi kita bisa berdasarkan baris, pola baris, dan kita bisa bicarakan tentang lari, jumlah model larinya, pola struktur lariknya. Kita bagi 2, ada yang dia langsung isi, ada yang menggunakan baris larik atau baris bayangan yang dikatakan sampiran. Saudara sekalian, kemudian kita bisa juga melihat dari unsur rima akhir. Dari unsur rima akhir. Nah, dari unsur rima akhir ini ada kecenderungan 2 bentuk rima yang populer. Ada rima yang serangkai atau sama semuanya, ada rima yang bersilang. 2 rima ini yang populer sekali. Bukan berarti tidak ada rima lain. Bersilang itu biasanya digunakan pada pantun. Kemudian yang serangkai ini biasanya pada syair atau pada gurindam. Sama bunyi akhirnya.
Jadi kalau kita bisa mengapresiasi rima, kita melihat sebuah karya, dia cenderung bersilang, maka kita akan mengasumsikan cenderungnya ke pantun. Bukan berarti di pantun tidak ada rima yang sifatnya sama bunyi akhirnya, bukan berarti tidak ada. Nah, kemudian kita bicara dengan berdasarkan pola larik. Pada puisi berpola ada kecenderungan dari satu larik itu atau satu baris itu terdiri dari 4 sampai 5 kata atau 8 sampai 12 suku kata. Itu kecenderungannya. Pada puisi-puisi berpola dia menggunakan 4 hingga 5 kata, atau kalau kita konversasikan kepada suku kata 8 sampai 12 suku kata. Saya ingatkan ya, itu kecenderungan. Jadi bukan berarti kita menjumpai puisi berpola yang hanya 3 kata. Boleh-boleh jadi, tapi itu kan langka sekali, jarang sekali kita orang gunakan. Tapi kecenderungan orang ya pada puisi pola itu. Dan pada puisi tidak berpola tidak ada. Bisa jadi pada larik pertama hanya 1 kata. Kita lihat sajaknya Khairil. 1948. Sajaknya Khairil. Racun berada di reguk pertama, menusuk rabu terasa di dada, tergelam darah dalam nanah, malam kelam membelam, jalan kaku lurus putus, candu, tumbang, satu-satu kata. Nah, kemudian kalau kita juga mau melihat membaginya, puisi berpola dengan puisi, saya katakan puisi kontemporer. Pada puisi berpola, tipografi tidak diperhitungkan. Jadi kalaupun ada menjorok ya membedakan antara bait yang satu dengan bait yang kedua, dijorokkan bait kedua, kemudian bait ketiga dimulai lagi ke pangkal. Jadi kayak zigzag gitu. Tapi itu bukan hal yang diperhitungkan. Hanya untuk memilah-milah, ini bait pertama, ini bait kedua, ini bait selanjutnya, bait ketiga dan selanjutnya. Nah, pada puisi kontemporer khususnya dibawa oleh Sutarji Kalsumbahri, saya tidak mengatakan puisi bebas ya. Itu justru tipografinya beragam-ragam. Ada bentuk tropi, ada bentuk pot, ada bentuk ujung anak panah, beragam-ragam. Nah, ini kita bisa melihat pembagiannya lagi. Jadi kalau kita bisa melihat, kalau misalnya kita melihat sebuah karya, dia punya tipografi, kita sudah bisa mengatakan ini puisi kontemporer. Puisi kontemporer itu satu bentuk revolusi puisi setelah Khairil mengadakan puisi bebas. Pada tahun 80-an, Sutarji mengungkapkan kredonya, maka muncullah puisi mantra. Puisi mantra ini mempengaruhi perkembangan puisi selanjutnya, khususnya dalam bidang tipografi. Nah, saudara sekalian, ini dasar-dasarnya kita, modal dasar kita. Banyak lagi yang harus kita bicarakan kalau kita sudah bicara spesifik kepada jenis karya. Jadi genre puisi itu banyak sekali dan kita bisa mengapresiasinya kalau kita sudah secara detail ada bentuk-bentuk unsur intrinsik yang dimiliki oleh sebuah karya atau genre puisi, yang satu tidak terdapat pada genre yang lain. Atau juga ada yang sudah sama secara umum itu gejalanya. Tadi kalau saya bicara itu secara umum. Kita bicarakan itu secara umum genre-nya. Nah, ini pengantar kita bicarakan dengan apresiasi puisi. Dan semoga Anda semua paham
dan bisa secara menyeluruh bisa mengamati apa yang saya jelaskan. Dan sekali lagi kita akan lanjutkan nanti di konten berikutnya. Jangan lupa kalau belum di-subscribe channel ini, di-subscribe karena ini channel baru saya, yaitu TAS Tunjuk Ajar Susastra Safrial TV. Semoga ini bermanfaat bagi guru-guru, bagi mahasiswa, semuanya yang belajar tentang karya sastra. Dan channel ini akan menuntun Anda sesuai dengan pemikiran saya, mungkin saja bertentangan dengan teori yang sudah Anda pahami tentang susastra. Jadi banyak materi yang kita bahas di channel ini, ada kritik sastra, ada teori sastra, ada karya sastra itu sendiri, bentuk karya-karya itu nanti, ada apresiasi puisi, ada apresiasi prosa fiksi, dan sebagainya berkaitan dengan sastra. Bahkan ada drama. Dan kita jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.